Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rusdiana dengan NIM D93218104, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ yang diampu oleh Bapak Muhsoleh MPD pada mata kuliah Manajemen Pendidikan Nonformal dan Informal. Baik, kita akan membahas satu persatu. Pembahasan kali ini mengenai dua topik. Yang pertama itu pengertian Taman Pendidikan Al-Quran, yang kedua manajemen TPQ. Ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengorganisasian. Pengertian Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ ini adalah merupakan lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non-formal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk mengenalkan Islam dan menampung anak-anak sejak usia dini atau berusia sekitar 7-12 tahun untuk diberi pengajaran membaca Al-Quran, menulis Al-Quran agar kelak menjadi generasi Qurani dan mengamalkan Al-Quran. Selanjutnya mengenai manajemen Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ. Yang pertama itu perencanaan TPQ. Nah, perencanaan TPQ di sini harus menargetkan beberapa hal yang harus dipenuhi oleh santri dan santriwati sebagaimana yang terlampir dalam visi misi TPQ yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan TPQ ini meliputi beberapa hal. Yang pertama itu visi dan misi harus direncanakan di TPQ, aktivitas atau kegiatan yang harus disenangi masyarakat pada umumnya. Yang kedua, sarana dan tujuan ini harus jelas. Yang ketiga, fasilitas yang perlu dipenuhi. Dan keempat, kebijakan atau tata tertib ini juga diberlakukan pada TPQ. Yang kelima, yaitu memperhitungkan waktu dan cara untuk mencapai tujuan. Yang kedua ini mengenai pengorganisasian TPQ. Nah, pengorganisasian di dalam pembelajaran TPQ ini sangat diperlukan, yaitu setelah dilakukan sebuah rencana pembelajaran oleh seorang guru, maka tahapan selanjutnya yaitu bagaimana agar suatu perencanaan yang telah terlaksana dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang sudah ada. Misalnya dalam menggunakan media pembelajaran yang akan berjalan sesuai yang diharapkan setelah dilakukan rapat antara BPH atau Badan Pengurus Harian ini dengan para ustadz dan ustazah TPQ. Kemudian Badan Pengurus Harian atau BPH ini menentukan pembagian kelas di TPQ. Pembagian kelasnya ini berdasarkan sejauh mana santri tersebut dalam mengaji. Selanjutnya pelaksanaan TPQ. Nah, dalam pelaksanaan TPQ di sini ada beberapa langkah-langkah yang biasanya dilakukan, di antara lain yang pertama, ketika pembelajaran dimulai biasanya ini diawali dengan Asmaul Husna atau membaca basmalah dan yang lain-lain. Nah, yang kedua ini ustazah dan ustadz ini memberikan materi yang akan dipelajari hari ini. Nah, yang ketiga ini santri mendengarkan apa yang telah diajari oleh ustadz ataupun ustazah. Yang keempat ini dilanjutkan dengan kegiatan mengaji. Dan yang kelima ini pelaksanaan TPQ ini biasanya dilakukan 6 hari dalam 1 minggu pada sore hari. Dan yang terakhir ini mengenai manajemen TPQ, yaitu pengawasan TPQ. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari kegiatan organisasi untuk menjamin suatu pekerjaan yang dilaksanakan apakah sesuai dengan yang direncanakan. Nah, pengawasan TPQ ini meliputi dua hal. Yang pertama ini peninjauan pribadi dan yang kedua laporan di sana. Peninjauan pribadi ini yaitu ketika pemimpin secara langsung mengawasi atau melihat kegiatan yang dilaksanakan. Biasanya kepala TPQ ini mengawasi kinerja dari para ustadz maupun ustazah secara langsung. Sedangkan laporan lisan ini dalam pengawasan secara laporan lisan biasanya lembaga TPQ ini mengadakan rapat pada setiap bulannya, baik dari perkembangan santri sampai dengan cara mengajar dari para ustadz maupun ustazah. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.